It's very easy to get knowledge from everything, from everywhere. Oke, nama saya Yosa, saya terapis, lebih khususnya biasanya lebih ke terapi bicara, tapi saya juga bisa terapi apa dan juga okupasi. Saya Diana, saya bergabung dengan Profop sejak 2012 dan sudah banyak memegang murid-murid dari Profop. Saya mengkhususkan diri untuk terapi anak-anak berkebutuhan khusus, diantaranya speech delay, occupational therapy, dan terapi behavior. Selain itu juga termasuk dalam kategori untuk guru les untuk akademik, tapi untuk anak berkebutuhan khusus. Oke, nama saya Yuli. Saya bergabung di Profop sudah lebih dari 3 tahun ya. Selama ini saya handle anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya anak speech delay. Dari beberapa kasus yang saya alami, banyak sekali pengalaman yang baru saya dapatkan karena ketika daftar itu kan speech delay, ternyata ketika sampai di lapangan kasus speech delay itu banyak sekali penyebabnya, bukan hanya karena faktor komunikasi yang kurang, tapi ada beberapa faktor lainnya. Jadi bergabung dengan Profop ini menambah pengetahuan saya, menambah ilmu lagi dari saya karena saya harus belajar banyak lagi. Kalau tantangannya sih mungkin kita berusaha mensinkronkan sih ya. Jadi antara cara belajarnya dengan guru dan juga cara belajarnya dengan orang tua. Karena kadang kan seringkali apa yang dipraktekkan orang tua atau mungkin praktekkan guru seringkali berbeda. Jadi kita berusaha mengkomunikasikan apa yang kita sudah ajarkan ke anak dan kita juga mengkomunikasikan ke orang tua. Selain itu juga kita akan memberi report pada JR Link. Dari sana kita akan tahu bahwa cara menangani anak, apalagi anak berkebutuhan khusus itu kan berbeda. Setiap anak memiliki ciri khas, setiap anak punya cara. Jadi kita juga harus rajin memberikan komunikasi, laporan-laporan apa yang sudah kita berikan dan juga materi-materi yang sudah kita berikan kepada orang tua maupun ke Profop sendiri. Sejak awal yang saya kedepankan dengan orang tua, pertama komitmen antara guru dan orang tua, seperti juga komitmen antara guru dengan Profop ya. Terus kedua komunikasi. Ketiga kesamaan, maksudnya menyamakan persepsi dulu antara orang tua dengan murid itu. Karena kadang-kadang ekspektasi orang tua yang mungkin karena orang tua tidak paham dengan kondisi anak ya, ekspektasinya terlalu tinggi. Padahal sebetulnya setelah dikasih pengertian, ekspektasi itu kadang harus disesuaikan dengan kondisi anak juga itu. Yang paling penting memang komunikasi juga, setiap saat kita harus melaporkan perkembangan kondisi anak ke orang tua dan ke pihak Profop juga. Dan yang paling penting ada kesamaan, yaitu tadi komitmen bahwa apa yang diajarkan, apa yang diterapkan oleh terapis ketika pada sesi-sesi terapi itu harus dilakukan juga oleh orang tua secara kontinu di rumah. Jadi tidak terputus hanya pada saat sesi terapi saja, seperti itu. Tantangannya itu tadi, misalkan ya waktu dapat kasus, misalkan pendaftaran pertama speech delay gitu kan. Tapi ternyata ketika saya datang itu bukan hanya speech delay, ternyata ada gangguan sensorinya yang menghambat perkembangan bicara anaknya. Nah itu tantangannya, saya harus nyari lagi, ini sensori apa dulu yang harus diselesaikan dulu. Ketika ibarat orang sakit itu harus dicari dulu penyakitnya apa, sehingga anak ini nggak bisa bicara, itu faktor lainnya itu apa. Ketika yang lainnya sudah bisa ditemukan dan sudah bisa diselesaikan, baru bicaranya yang harus distimulus. Saya awal mulanya bergabung di Profop ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Pertama karena saya senang dengan anak-anak. Saya suka dengan anak-anak itu. Kedua, saya melihat selain itu belum banyak tenaga terapis yang bisa menghandle anak-anak ini, terutama dalam hal untuk pendidikan formal ya. Pendidikan formal kadang anak-anak ini di sekolah dianggap troublemaker, anak-anak yang difficult child, troublemaker, padahal sebetulnya bukan, hanya karena mungkin pihak sekolah atau pihak orang tua atau orang dewasa tidak paham
tidak mengerti Jadi tentang kurangnya itu, wawasan. kurangnya wawasan itu juga. Terus selain itu karena saya yakin anak-anak ini dilahirkan itu dengan kondisi yang memang spesial, yang sama Tuhan diberikan spesial. Itu sudah saya alami dari pengalaman saya menangani mereka. Ternyata di balik kondisi mereka yang dibilang berkebutuhan khusus itu banyak ada sesuatu yang luar biasa sebetulnya yang dititipkan Tuhan oleh mereka itu pada mereka. Kalau saya sih, saya selalu bilang bahwa apa yang Tuhan titipkan saya, anak murid itu, Tuhan ajarkan saya bahwa di mana saya berada saya harus menjadi berkat. Amin. Selain saya menjadi berkat, bahwa anak yang bersama saya juga harus menjadi berkat. Saya percaya itu. Selama ini dengan murid-murid dari J. Erlin, saya belajar bahwa saya mendapatkan orang tua yang selalu punya support system yang luar biasa. Dengan anak-anak yang bahwa mereka pun juga mau memiliki hal yang disamakan dengan anak yang lain, seperti itu. Tapi saya selalu bilang bahwa dengan orang tua, jangan pernah memaksakan orang lain untuk memahami mereka, tapi biarkan mereka juga paham akan sosial dan mereka akan mengerti bahwa sosial itu seperti ini loh, gitu. Jadi puji Tuhan orang tua mereka menerima, walau mungkin ya kadang berapa orang tua kan punya emosional yang bilang, tapi kan anakku beda ya Miss, gimana ya Miss, gitu. Saya selalu bilang bahwa ketika orang tua memiliki anak spesial itu adalah orang tua yang luar biasa, saya percaya itu. Jadinya ketika sekarang pun yang sudah seharusnya materi terapinya itu sudah habis puji Tuhan mereka percayakan saya memegang mereka untuk materi akademiknya, seperti itu. Seringkali orang salah persepsi selalu mengkaitkan bahwa seorang terapis itu untuk anak berkebutuhan khusus itu harus lulusan dari Fakultas Psikologi. Itu tidak 100% benar, keliru. Karena tidak semua orang dari Fakultas Psikologi bisa menghandle anak speech delay, bisa menghandle anak berkebutuhan khusus, dan tidak semua orang yang lulus dari yang bukan lulus dari Fakultas Psikologi tidak bisa menghandle anak berkebutuhan khusus. Menurut saya yang paling utama itu seperti tadi yang Bu Yosa bilang, motivasi dan panggilan ya, keinginan itu. Karena kalau kita lihat zaman sekarang, asal ada kemauan kita mau belajar dari manapun itu sangat mudah. It's very easy to get knowledge from everything, from everywhere. Betul. Asal mau belajar. Kalau saya menggunakan semacam assessment, jadi saya menggali anak ini tidak bisa bicara, tidak speech delay itu karena apa, sebabnya itu. Biasanya yang pertama saya tanyakan pola asuh, karena pola asuh itu juga ternyata menjadi salah satu faktor penting untuk anak itu punya kemampuan bicara itu. Terus kedua, macam-macam ya, pola asuh itu kaitannya dengan makanannya. Ada anak yang sampai usia tertentu tidak bisa mengunyah makanan kasar, itu juga pengaruh seperti itu. Dan biasanya saya akan tanyakan sudah pernah dikonsultasikan ke dokter tumbuh kembang atau belum, seperti itu. Kadang-kadang juga ada yang sudah dikonsultasikan ke dokter tumbuh kembang dan itu justru membuat orang tua down. Pernah saya punya murid pengalaman, Bu Diana, anak saya ini sudah saya bawa ke dokter tumbuh kembang dan ke psikolog. Katanya IQ-nya itu di bawah rata-rata, sehingga dia tidak bisa bicara sampai sekarang. Saya bilang, jangan putus asa Bu, tidak seperti itu. Itu biasanya saya kaitkan dengan, Ibu coba lihat gimana anak ini sebetulnya brainnya ya, dia begitu pintarnya. Ketika dia mau ambil sesuatu, dia tahu dia tidak sampai, dia bisa sorong kursi kan itu berarti nalarnya jalan. Jadi itu dikesampingkan saja Bu dulu. Biasanya saya seperti itu. Jadi sebetulnya ketika kita meminta ke dokter tumbuh kembang atau ke psikolog, itu Bu Yosa kadang justru kalau hasilnya bagus itu bisa mendukung terapi kita ya, bisa mendukung program kita. Tapi kalau hasilnya down dan orang tua itu down, itu juga kadang jadi kesulitan tertentu buat kita. Nah di situ pintar-pintarnya kita masuk, kadang bukan sebagai terapis untuk anaknya, tapi sebagai teman untuk orang tuanya. Itu yang salah satu poin penting itu. Kalau saya percaya tuh ketika kita bertemu seseorang itu bukan kebetulan tapi Tuhan yang bawa, Tuhan yang izinkan, Tuhan yang bawa. Itu saya percaya sekali. Mau bertemu siapapun itu bukan tanpa
ketidaksengajaan itu pasti ada Tuhan yang bawa. Saya tuh kalau cerita gini ya tentang murid-murid saya itu saya tuh Terharu ya. pengen nangis karena ngikuti perjalanan orang tuanya dan mereka tuh orang-orang tua yang betul-betul hebat, luar biasa. Iya. Dan tadi satu poin saya mau setuju dengan Bu Yosa. Saya selalu bilang ke orang tua, jangan paksakan masyarakat atau orang di sekitarmu untuk menerima anakmu. Jangan paksakan itu. Tapi ajari anakmu bagaimana bisa menerima segala kondisi apapun yang ada di Sosialnya. kondisi sosial. Jadi mereka bisa fight. Saya selalu bilang sama orang tua murid saya, jangan perlakukan anakmu yang umur 6 tahun speech delay dengan kamu ngomong memperlakukan mereka seperti anak umur 2-3 tahun. Jangan. Biasa anggap dia 6 tahun dia sudah bisa ngomong, bicara dengan cara berbicara pada anak umur 6 tahun pada umumnya. Kayak saya tuh dulu, saya harus mengakui saya tidak bisa pegang anak murid baru ketika dia sudah berusia di atas 5 tahun. Misalnya saya disodorkan murid baru, Iya. untuk terapis sudah berusia 5 tahun, sebelumnya saya nggak pernah, itu saya tidak punya keahlian di situ. Saya bisa pegang kalau dia misalnya baru berusia 2 tahun, sebelum 5 tahun. Nah dari situ saya belajar, dari 2012 saya gabung CRT sudah berapa tahun ya, 10 tahun ya berarti ya. Di situ saya belajar kok sepertinya ilmu saya tuh stuck ya, hanya bisa menangani anak-anak untuk awal, terapi awal di bawah 5 tahun. Dari situ akhirnya saya punya keinginan, oh berarti saya harus kuliah lagi, saya harus sekolah lagi supaya saya bisa pegang semua semua usia, tidak ada tahapan usia. Kalau untuk bicara itu tabelnya harus deh. Jadi anak usia 1 tahun itu minimal 5 kata yang keluar, walaupun tidak jelas, tetapi dia sudah paham maknanya. Seperti anak umur 1 tahun bilang mama itu mama, tapi kan dia paham bahwa dia memanggil mama. Seperti dia bilang makan, harusnya makan tapi jelasnya bilang nyam, yummy kayak gitu, itu kan makan, tapi dia pemahaman. Kita selalu tarik bahwa anak usia 1 tahun itu minimal ada 5 kata yang keluar dan dia paham. Jadi bukan hanya kata sekedar meracau saja, tetapi meracau dengan pemahaman. Usia 2 tahun itu minimal 2 kata. Dari mana kita tarik bahwa minimal anak itu dalam 1 bulan itu selalu ada minimal keluar 2-3 kata. Itu bila anak dengan tumbuh normal ya, Ci. Tetapi bila kita sampai 2 tahun ternyata terbatas nih, anakku cuma 17 kata. Kita kasih waktu biasanya kalau saya bilang bahwa tunggu coba 3 tahun lebih 1 bulan 2 bulan berarti ada penambahan kata waktu tumbuh kembang. Jangan tunggu untuk 3 tahun, mungkin 2 tahun lebih bahwa tabelnya ini belum terlampaui itu sudah harus dibawa. Atau memang karena speed delay kah, atau karena memang cuman karena speed delay-nya karena lingkungan, atau bingung bahasa itu juga bisa jadi, atau memang kebiasaan bahasanya di rumah pakai apa, di sekolah pakai apa, itu bisa. Itu jadi tabel untuk bicara anak itu patokannya segitu sih, Cik. Jadi kalaupun saya sharing dengan beberapa orang tua yang punya baby selalu bilang, Miss anakku ini apa ya Miss ya, aku takut seperti kokonya, aku takut seperti cecenya, nanti ada telat bicara. Saya selalu bilang bahwa minimal 1 tahun paling tidak 5 kata keluar walaupun itu tidak jelas, tetapi dia paham maknanya. Setiap anak kan nggak sama tumbuh kembangnya. Terus ya sebagai terapis kita juga harus menjelaskan bahwa memang setiap anak itu nggak sama, tapi kan dalam tumbuh kembang anak itu ada acuannya. 1-2 tahun harusnya sudah bisa apa, dia belum bisa. Nah itu yang harus dikejar. Karena 1 tahap itu terganggu maka menghambat tahap perkembangan berikutnya. Gitu.